mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 5 di Universitas Gunadharma. Perjalanan awalnya nih gimana sih bisa sampai kepada titik news anchor ini dan Ikut di kegiatan jadi content creator di salah satu. untuk menjadi seorang news anchor dan juga content creator pastinya kan tokoh inspiratif tidak hanya berasal dari tokoh-tokoh besar. Tanpa kita sadari, di sekeliling kita banyak sekali tokoh inspiratif. Salah satunya itu mahasiswa. Ya, mahasiswa yang berusaha untuk membangun image pada dirinya dalam berbagai hal. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa inspiratif yang merupakan seorang news anchor dan juga content creator, yaitu Demonik Syafia. Sebelumnya terima kasih banget nih udah mau kita wawancarain dan juga tak kenal maka tak sayang. Agar penonton lebih kenal, boleh dong Kak Demonik ini memperkenalkan dirinya. Boleh banget. Sebelumnya, halo semuanya, kenalin nama aku Demonik Syafia. Aku itu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 5 di Universitas Gunadharma. Saat ini aku selain berkuliah, aku juga ngikutin banyak banget kegiatan. Terutama aku sekarang jadi news anchor di salah satu stasiun televisi pendidikan, yaitu Universitas Gunadharma Televisi. Oke, nah sebagai seorang news anchor dan juga content creator nih Kak Demonik, perjalanan awalnya nih gimana sih bisa sampai kepada titik news anchor ini dan juga sebagai seorang content creator? Sebenarnya dari SMA itu suka banget sama kayak bikin-bikin konten gitu. Nah kebetulan waktu masuk kuliah di ilmu komunikasi juga ada nih wadah untuk menampung kreativitas aku gitu. Pertama itu aku ikut di kegiatan jadi content creator di salah satu akun, yaitu akun independen, yaitu anakbunda.com. Di situ aku jadi content creator TikTok. Kemudian untuk news anchor nih aku baru banget nih, soalnya aku baru mulai itu sekitar awal tahun 2023. Jadi menurut aku masih pemula lah. Oke, nah untuk menjadi seorang news anchor dan juga content creator pastinya kan ada hal yang membuat Kak Demonik ini tertarik nih. Nah, apa sih hal yang membuat Kak Demonik ini tertarik untuk menjadi seorang news anchor dan juga content creator? Sebelumnya kalau untuk konten creator, aku memang dari tadi udah aku singgung bahwa aku suka banget bikin konten gitu, such as video atau foto-foto untuk Instagram pribadi aku sendiri gitu. Kemudian untuk news anchor, gak tau kenapa aku emang tertarik banget. Aku tuh tipe orang tertarik banget yang di depan kamera daripada di belakang kamera. So menurut aku dapat kesempatan buat jadi news anchor di salah satu stasiun televisi gitu ya kan, itu menjadi kebanggaan tersendiri gitu buat aku. Oke, nah selama menjadi news anchor dan juga content creator nih, pasti kan ada tantangannya nih. Nah, apa sih tantangan yang paling berat Kak Demonik sebagai content creator dan juga news anchor, serta bagaimana cara menanggapinya tantangan tersebut? Setiap manusia pasti punya tantangan tersendiri dalam hidupnya. Apalagi tadi aku bilang bahwa aku tuh masuk ke dunia news anchor itu masih baru, dimana aku masih perlu belajar banyak hal, masih sedikit memiliki kesalahan-kesalahan yang dimana harus aku perbaiki. Apalagi aku masih baru, aku masih awal banget di dunia news anchor, dimana masih banyak lah kesalahan-kesalahan seperti aku lagi take itu salah baca gitu, karena di dunia ini gak ada yang sempurna. So menurut aku kesalahan-kesalahan itu dengan kesalahan itu kita bisa belajar gitu loh, bisa jadi pengalaman kita untuk lebih baik ke depannya. Nah, mengenai pengalaman tadi nih, nah apa sih yang kakak dapatkan nih ketika kakak menjadi seorang content creator dan juga news anchor? Itu pengalaman apa yang didapat? Pengalamannya tuh banyak banget, dan menurut aku tuh ini penting banget, apalagi image kita sebagai mahasiswa. Karena aku pernah dengar cuitan kayak gini, ada loh orang yang marah-marah gitu karena kenapa sih fresh graduate itu syarat masuk kerjanya tuh harus minimal 1 tahun pengalaman, 2 tahun pengalaman gitu. Dari mana dapat pengalaman itu, sedangkan kan kita baru lulus. Ternyata pengalaman itu bisa kita pupuk sejak kita menjadi mahasiswa. Menurut aku ya, aku tuh terlambat memulai. Aku tuh baru memulai di semester 3. Menurut aku semester 1, semester 2 itu masih ada waktu lah untuk aku memulai. Tapi dengan terlambat memulai ini bikin aku jadi belajar bahwa
ternyata pengalaman itu bisa dibentuk dari sekarang untuk perjalanan kita di masa yang akan datang. Oke, nah sebagai seorang mahasiswa juga nih, bagaimana sih Kak Demonik ini mengatur waktunya antara kuliah dan juga sebagai seorang news anchor serta content creator? Sebelumnya aku kan news anchor di salah satu stasiun televisi yang emang dinamakan oleh Universitas Udayana sendiri, di mana jadwalnya itu memang nggak bentrok sama perkuliahan aku. Kalau misalnya pun aku ada kayak liputan di luar itu kadang bentrok sama jadwal kuliah, cuman aku bisa lihat nih mana yang lebih prioritas. Jadi dimulai dari misalnya aku kuliah jam 10, liputan itu ada dari jam 8 sampai jam 12, aku bisa ambil dia jam 8 sampai jam 12-nya, sampai jam 10-nya. Nah, dari jam 10 sampai jam 12-nya itu bisa di backup sama teman-teman. Oke, nah sebagai mahasiswa yang menginspiratif, apa sih pesan Kak Demonik kepada mahasiswa lainnya yang ingin mencapai tujuan mereka atau mungkin yang mereka ingin seperti Kak Demonik sebagai seorang news anchor dan juga content creator? Pesan aku buat teman-teman semua, kalian itu harus tahu apa yang mau kalian tuju. Kalian itu harus nge-set goals kalian. Caranya gini aja deh, yang gampang. Kalian ambil handphone kalian, terus kalian buka notes. Di situ kalian tulis apa yang mau kalian capai dalam mungkin seminggu ke depan, sebulan ke depan, atau mungkin 1 tahun ke depan. Kalian mau jadi apa? Wishing aja, nggak apa-apa dulu. Mau hal itu tuh bakal kejadian atau enggak, yang penting kalian tuh punya goals, set goals, kalian tuh mau jadi apa ke depannya. Oke, terima kasih banget nih buat Kak Demonik yang udah menceritakan pengalamannya sebagai seorang news anchor dan juga content creator. Dan semoga nih Kak Demonik kedepannya lebih sukses lagi untuk menjadi seorang content creator dan juga news anchor. Oke, bincang-bincang kita kali ini dengan Kak Demonik cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat Kak Demonik. Sama-sama. Saya Sarul dan juga Kak Demonik pamit undur diri. Bye bye.